teman-teman, apa kabar? Nih teman-teman pernah nggak sih ketika mengendarai motor di jalanan yang berlubang tiba-tiba mengerem mendadak? Lalu apa yang kalian rasakan? Apakah hal yang sama juga dapat terjadi ketika teman-teman sedang mengegas motor? Kedua peristiwa tersebut merupakan salah satu penerapan dari hukum dalam fisika. Nah, prinsip hukum apakah itu? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita cari tahu dengan melihat video berikut ini. Karena jarak rumah narcoba dengan kampus sangat jauh, maka narcoba tersebut secara sengaja mengegas motor yang dikendarainya dari kecepatan awal 0 km per jam menjadi 20 km per jam, sehingga motor melaju dengan cepat. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan video yang ada di samping kanan saya. Dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa ada seorang pengendara motor yang sedang mengegas motornya. Lalu, peristiwa apa yang dialami oleh si pengendara motor tersebut? Dan bagaimana posisi tubuh dari si pengendara motor? Jadi, berdasarkan peristiwa tersebut dapat kita ketahui bahwa posisi tubuh yang dialami oleh si pengendara motor adalah terdorong ke belakang. Hal itu disebabkan karena adanya respon gerak yang menyebabkan tubuh si pengendara motor terdorong ke belakang dengan tujuan untuk mempertahankan posisi semula, yaitu posisi diam. Oke, selanjutnya coba teman-teman perhatikan video yang ada di sebelah kiri saya. Pada video tersebut nampak bahwa ada seorang pengendara motor yang sedang mengerem motornya secara tiba-tiba akibat melintasi jalanan yang berlubang. Nah, peristiwa apakah yang dialami oleh seorang pengendara motor itu? Lalu bagaimana posisi tubuhnya? Oke, jadi berdasarkan video ini dapat kita ketahui bahwa posisi tubuh yang dialami oleh si pengendara motor adalah terdorong ke depan. Hal itu merupakan salah satu efek dari sifat kelembaman yang dimiliki oleh benda, di mana si pengendara motor itu tubuhnya terdorong ke depan sebagai respon gerak untuk mempertahankan posisi semula yang awalnya bergerak. Oke teman-teman, berdasarkan kedua fenomena tersebut, prinsip hukum apakah yang menjelaskan keduanya? Jadi, prinsip hukum yang digunakan dalam peristiwa tersebut adalah prinsip hukum 1 Newton. Bagaimana bunyi dan rumus dari hukum 1 Newton? Simak penjelasan berikut ini. Jadi, hukum 1 Newton itu memiliki rumus yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F adalah jumlah resultan gaya yang diberikan pada suatu benda. Jadi berdasarkan rumus ini dapat disimpulkan bahwa apabila suatu benda itu diberikan resultan gaya sebesar 0, maka benda yang semula diam, dia akan tetap diam. Sedangkan benda yang semula dia bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Seperti itu penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya,
Pernahkah kalian mencoba mengamati tukang bakso yang sering lewat di depan rumah kalian? Nah, tukang bakso tersebut sudah cukup handal dalam mendorong gerobaknya. Coba saja jika kalian atau mungkin adik kecil kalian mencoba untuk mendorong gerobak tersebut. Apakah gerobak tersebut akan bergerak sebagaimana mestinya atau tidak? Nah, mengapa hal ini terjadi? Kira-kira faktor apa ya yang berpengaruh sehingga keduanya berbeda? Lantas, apakah hal yang sama juga terjadi pada saat kita mencoba mendorong sepeda sendirian dan juga saat kita mendorong sepeda dengan bantuan teman kita? Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pagi itu, Ulin hendak pergi ke rumah Luki dengan menaiki sepedanya. Tiba-tiba, Ulin merasa ada yang aneh dengan sepedanya. Ia merasa semakin berat saat mengayuh sepeda, sehingga membuatnya oleng dan hampir saja terjatuh. Lalu, Ulin menepi untuk mengecek apa yang terjadi pada sepedanya. Ternyata sepeda yang ia naiki ban belakangnya kempes. Akhirnya Ulin memilih untuk mendorong sepedanya. Setelah mendorong cukup jauh, ia merasa kelelahan karena sepedanya terasa semakin berat. Di tengah perjalanan, Ulin bertemu dengan Vina yang juga hendak pergi ke rumah Luki. Melihat Ulin sedang mendorong sepeda, Vina pun ikut membantu Ulin mendorong sepedanya. Nah, apakah naracoba 1 merasa bebannya lebih ringan setelah dibantu oleh naracoba 2? Lantas, apakah pergerakan sepeda menjadi lebih cepat daripada sebelumnya? Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena gaya dorong yang awalnya hanya berasal dari naracoba 1 kini bertambah dengan adanya gaya dorong dari naracoba 2, sehingga sepeda yang awalnya bergerak dengan kecepatan yang cukup lambat kini mengalami pertambahan kecepatan atau mengalami percepatan. Hal ini merupakan salah satu contoh dari hukum Newton yang kedua. Hukum 2 Newton atau yang biasa dikenal dengan hukum percepatan berbunyi bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya akan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Sehingga semakin besar resultan gaya, maka semakin besar percepatan yang terjadi. Hal ini akan berbanding terbalik apabila disangkut pautkan dengan massa. Jadi, pada resultan gaya yang sama, semakin besar massa, maka percepatan yang terjadi akan semakin kecil. Nah, cukup sekian video mengenai penerapan dari hukum Newton yang kedua. Selamat belajar dan sampai jumpa. Halo semuanya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering melakukan aktivitas olahraga. Nah, salah satunya adalah push up. Apakah kalian pernah melakukan push up atau bahkan sering melakukannya? Nah, kira-kira mengapa pada saat kita melakukan push up, pada saat tubuh kita mendorong lantai, justru tubuh kita yang akan terangkat? Nah, kira-kira mengapa hal tersebut dapat terjadi? Prinsip apa sih yang kira-kira terjadi pada peristiwa tersebut? Apakah prinsip yang sama juga berlaku pada saat kita bermain ayunan? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini.
Pada saat Nara coba bermain ayunan dan dia mendorong kakinya, peristiwa yang terjadi adalah tubuh Nara coba terayun. Nah, hal ini terjadi karena adanya hukum aksi-reaksi yang merupakan salah satu penerapan dari hukum Newton yang ketiga. Nah, jadi pada saat proses bermain ayunan ini, ketika Nara coba memberikan gaya dorong atau gaya aksi pada tanah, maka tanah juga memberikan gaya reaksi pada tubuh Nara coba sehingga Nara coba dapat terayun. Besarnya gaya aksi dan juga gaya reaksi ini adalah sama. Nah, prinsip yang terjadi pada saat kita bermain ayunan merupakan prinsip dari hukum Newton yang ketiga atau biasa dikenal dengan hukum aksi-reaksi. Hukum ini berbunyi bahwa apabila suatu benda A mengerjakan gaya aksi kepada benda B, maka benda B juga akan memberikan gaya reaksi kepada benda A, di mana besar gaya aksi-reaksi ini memiliki nilai yang sama tetapi memiliki arah yang berlawanan. Nah, jadi cukup sekian video mengenai penerapan dari hukum Newton yang ketiga. Selamat belajar dan sampai jumpa.